Di akhir zaman, hati-hati. Yang tidak asli, yang imitasi lebih banyak daripada yang asli. Paham sampean? Banyak nanti di akhir zaman yang disebut ulama tapi nggak asli, maka Anda bisa celaka dunia sampai akhirat. Ciri-cirinya bagaimana? Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Kita ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Itu ciri-cirinya yang mitasi. Yang selanjutnya kita bahas nih, ada oknum Habib yang seolah-olah sentimen kepada umaro dan sentimen kepada ulama yang dekat dengan umaro, seolah-olah itu umaro, itu ulama yang dekat dengan umaro seolah-olah buruk di matanya, jelek di matanya. Awas, ini provokasi, ini mengadu domba agar rakyat benci kepada umaro, agar rakyat benci kepada ulama yang dekat dengan umaro. Tidak semua orang atau oknum ulama yang jauh dari umaro itu baik. Tidak semua. Bahkan menurut Syekh Wahab Asy-Syarani dalam kitabnya, orang atau oknum ulama yang menjauhi umaro termasuk orang bodoh. Itu menurut Syekh Wahab Asy-Syarani, pengarang kitab Anwarul Qudsiyah dan yang lain-lainnya. Jadi harus dibedakan. Apakah ada menurut kitab itu ulama yang buruk? Ada. Yang bergaul dengan umaro memang ada. Tapi tidak semua ulama yang dekat dengan umaro itu buruk. Tidak. Tergantung pribadi masing-masing. Tergantung niat orang itu. Sementara niat orang itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan pribadi, kita jangan melihat dia dekatnya ke umaro. Lihat dulu bukti-bukti dia pengkhianatannya ada. Tidak. Jangan dulu main sikat aja. Dan selanjutnya, nih kita baca nih kitabnya nih. Saya baru belajar di kitab, nggak bisa diajarin Gus Ajis tuh, diajarin Ustaz Abdullah maca kitab nih. Tapi cus aing maca kitab eta. Baru-baru maca kitab kuning aing maca kitab gondong peltak-peltuk aing mah huruf Latin teu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tanbihul Mughtarin karangan Sayyidina wa Maulana Arif Billah Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum. Dan diantara akhlak-akhlak para ulama sufi yang Allah ridho kepada mereka, hajuruhum li akhihim, mereka itu tidak mau kenal, tidak mau akrab, tidak simpati terhadap sesama saudaranya, sesama ulama tasawuf. Kenapa? Idza khalatul umara'a, tatkala si ulama itu dekat dengan umaro. Nah, di sini kholato, mukholid, artinya mukholid bukan kenal, mukholid bukan dekat. Mukholid mah oknum ulama yang nurut aja kepada ketentuan oknum umaro yang ketentuannya keputusannya buruk, dolim, nurut aja, itu mukholid. Ada keputusan dihalalkan judi, nurut, menghalalkan, fatwanya halal, padahal mah judi. Nah, itu namanya ulama yang mukholid dengan umaro, itu baru buruk. Sudah mah dia akrab, sudah mah dia kenal, mukholid. Mukholid itu dia ikut mendukung kebatilan dosa yang dilakukan oleh oknum umaro. Baru itu namanya mukholid. Tapi kalaupun dia kenal akrab dengan oknum umaro, tetapi dia tidak mukholid, tidak mengikuti keburukannya, bahkan menasihati, itu tidak mukholid. Apa itu mukholid? Kalau mukholid kiasnya seperti gula dicampur dengan teh. Nyatu tuh dengan teh, kelihatannya teh doang. Gula dicampur dengan kopi, kelihatannya kopi, gulanya hilang. Kalau ulama yang mukholid dengan oknum umaro yang dolim, artinya ulama tersebut ketika bercampur dengan umaro, dekat dengan umaro, maka dia mengikuti apa-apa keburukan, kejahatan oknum umaro. Itu namanya mukholid. Baru ulama masuk. Sekalipun dia akrab dengan umaro, dekat dengan umaro, tetapi dia tidak mendukung keburukan, bahkan menasihati umaro agar lurus, mendukung kebaikan umaro, itu tidak mukholid, itu mujawir.
tidak su makana eta oknum Habib nu ngagoreng-goreng umaro titah ngaji deui. Ngajinya jangan dengan suudon, ngajinya jangan menjustifikasi, ngajinya jangan dengan mulut comberan, ngaji pakai hati yang bersih, pakai akal yang jernih. Ngajinya kitabnya bereskan, kitabnya jangan belepotan surahannya ya. Wataroddada ila abwahihim, dan oknum ulama tersebut yang mukhalid dengan umaro yang tadi yang dolim, yang dia pulang pergi ke kantor atau ke rumah umaro hanya untuk mengkhianati rakyat, itu yang tidak boleh. Tapi kalau pun datang ke kantor umaro, ke rumah umaro, tapi untuk kesejahteraan rakyat, itu tidak buruk, bukan ulama suh, bahkan dia ulama Allah. Ya, datangnya itu ke kantor umaro li ghairi daruratin syar'iyatin, dengan tidak ada urusan-urusan yang dibenarkan oleh syariah. Tidak ada kemudaratan yang perlu dilakukan menurut syariah. Wala limaslahatin, yang tidak ada kemaslahatan untuk umat, berarti untuk nafsu. Seperti halnya apa kemaslahatan umat? Al-yamihi bil amri bil ma'ruf, seperti menegakkan amar ma'ruf, tidak ada dia untuk itu, malah menegakkan mungkar, baru itu ulama su. Tapi kalau dia ulama datang ke umaro dengan kemaslahatan, menyarankan untuk kesejahteraan Banten, kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan guru-guru agama, kesejahteraan pondok pesantren, masa itu su? Yang bilang ulama kepada ulama tersebut su, berarti otaknya kurang encer, kurang ngopi, atau manehna hayang nyandung teu dibere izin ku salah majikan eta meureunnan. Frustasi eta oknum ulama nu kitu eta. Frustasi, ngomong bae kana aing hayang nyandung ngapain dibere ilmu nyandung na ku aing. Ulah nyari kana umar jeung ulama nu berjuang. Selain dia menegakkan yang ma'ruf itu, maka ulama tersebut melakukan apapun yang sejenisnya wa nahwihi. Kenapa itu ada terjadinya perbedaan pemisahan antara ulama su dengan ulama yang Allah? Kenapa ada kekhawatiran kalau bergaul dengan ulama dengan umar itu yang zalim itu nanti akan buruk? Kenapa? Karena mereka berdasarkan amalan bihadisi, mengamalkan salah satu hadis, inna fi jahannama wadian, sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada lembah, yuqalu lahu hayhabu, yang disebut lembah hayhab. Untuk apa itu hayhab? Adahullahu lil jabarin walil qura'il mudahinina. Itu diperuntukkan untuk menyiksa orang-orang yang takabur, orang yang sombong. Jadi yang ada di jahanam yang namanya habab itu bukan hanya ulama yang su. Walaupun dia bukan ulama, kalau dia takabur, sombong. Mana sombong? Udah tahu dia salah, diluruskan, tidak ngaku salah, tidak mau minta maaf, merasa sok jago, sok hebat. Anak orang lapangan, anak siap perang, sombong, takabur. Anak derajat yang paling mulia, anak dzurriyyat Nabi Muhammad, tapi mencaci orang, itu jabar, sombong, neraka bagiannya. Siapapun dia, neraka jahanam bernama hayhab. Dan termasuk orang-orang wal qura'il mudahinina, dan orang-orang yang cerdas yang baca kitab-kitab tetapi menjadi penjilat. Tadi siapapun itu penjilat, bukan hanya ulama. Sekalipun dia oknum ulama yang jauh dari umaro, tetapi dia menjadi penjilat bohir, menjadi penjilat penghancur negara Indonesia, diberinya receh menjilat, maka sama saya dia itu ahli neraka di dalam neraka jahanam wadiyah tadi habhab. Paham? Betul, dia tidak dekat kepada umaro, tetapi dia dekat kepada bohir, dekat kepada oknum konglomerat yang mendandi dia untuk demo mencaci maki orang, dikasih picis. Itu juga penjilat, sama itu bagiannya di neraka jahanam. Paham? Mantap ngajinan bener guys. Jadi jahanam hayhab itu lain nganjang seukur jelema nu takabur nu sombong, lain nganjang seukur oknum ulama anu ngabela oknum umaro anu jahat. Tetapi sekalipun eta aya oknum ulama nu teu deukeut jeung umaro cek manehna suci, tapi tunduk karena konglomerat jahat nu ngancurkeun negara Indonesia, nu ngancurkeun rakyat Indonesia, sarua eta penjilat, sarua bae eta maneh ge di neraka jahanam hayhab. Bener? Ya. Anu mana eta anu tadi nu jabarin jeung anu ahli baca, ahli qura,
anu cerdas bari penjilat, anu diasup orang yang masuk ke dalamnya yaitu umaro yang jahat. Tuh, umaro jahat tidak ge. Umaro alal umaro iljur, yang akrab dengan oknum umaro yang jahat. Ujungna ge dia umaro anu jur jahat. Kakarak eta ayu umaro jeung nu teu jahat mah mending ngabantu ulama ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolong engkau dalam kebaikan dan takwa, jangan bertolong-menolong dalam keburukan dan kesesatan dan dosa. Maka kalau ada ulama bekerja sama dengan umaro dalam kebaikan dan takwa, ulama Allah. Sekalipun dia tidak akrab dengan umaro, tetapi dia berkolaborasi dalam keburukan dan dosa, tetap aja dosa. Paham? Jadi kesimpulannya, tidak semua oknum ulama yang jauh dari umaro itu suci, itu benar. Bahkan dia menjadi banyak yang oknum yang munafik itu. Dia benci ke umaro, tapi proposal diajukan ke umaro, duit datang pangheulana, panglobana, pret. Paham? Ngomong naon dia serok. Banyak oknum yang anti umaro, yang mencaci maki umaro. Ternyata di dalamnya dia frustasi. Kenapa? Karena tidak dikunjungi oleh Kapolda. Kapolda yang baru tidak berkunjung ke pesantrennya, marah. Akhirnya dia demo-demoan. Sama aja itu penjilat. Lebih utama ulama yang dekat dengan pemerintah, tetapi dia membantu program pemerintah yang berbuat kemasyarakatan. Contoh, ketika di Banten ada aliran sesat, umaro kan tidak ngerti agama, ini sesat atau tidak dia tidak paham. Maka umaro pasti memanggil ulama untuk datang ke rumahnya bertanya, ya Pak Kiai, bagaimana ini ajaran seperti ini, sesat atau tidak, sesat atau tidak. Nah, nanyanya ke ulama. Nah, ulama kan datang ke kantor umaro, dijelaskan oleh Kiai, itu Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden sesat. Oh, kalau begitu larang, dilarang. Maslahat tidak? Bagus tidak? Kalau ada oknum yang mengatakan kalau ada ulama dekat dengan umaro itu ulama munafik dan pengkhianat, salah tidak itu? Salah tidak? Salah tidak? Aing nurutan saya tanya yang gitu ya cara mana? Nurutan aing ge. Paham? Ngerti? Ngerti? Aing nurutan saya tanya yang kita dia nurutan aing. Emang aing teu bisa cara manung saya eta. Ngan aing cara manung kitu teu hayang digunakeun yang memprovokasi jelema aing teu hayang aing manung kitu eta. Nadanan mah bisa. Paham? Pencerahan ya. Orang al-mubarok jangan bodoh, dan jangan mau dibodohi, dan jangan membodohi orang. Betul?